Intinya kita ingin mendirikan ekosistem kewirausahaan yang berkelanjutan di daerah seluruh pelosok Indonesia. Nah, dengan cara menjahit stakeholders yang bisa mendampingi UKM. Selamat siang pemirsa Gatra TV, bertemu lagi dengan saya Bambang Sulistyo. Kita sekarang berada dalam program acara wawancara khusus atau special interview dengan narasumber-narasumber yang biasa kami datangkan ke ruang studio kami. Kali ini Gatra TV kedatangan tamu spesial, sosok pengusaha muda yang ini muda banget, gak kaleng-kaleng mudanya gitu. Dan dia mewarisi satu institusi atau korporasi besar di belakangnya dan sama sekali tidak terlihat canggung mewarisi begitu besar aset dan modal besar di belakangnya. Langsung saja saya perkenalkan, dia adalah Mas Ronald Wala. Selamat siang, Mas Ronald. Ya. Mas Ronald adalah Presiden Director dari PT Wismilak Inti Makmur. PT Wismilak, produsen rokok Wismilak, dan juga dia berperan sebagai ketua bidang UMKM dan koperasi di Asosiasi Pengusaha APMI ya Mas ya? Apindo. Oh Apindo, sorry, Asosiasi Pengusaha Indonesia. Sudah berapa lama Mas di Apindo Mas? Ya minimum 5 tahun ya. Minimum 5 tahun ya? Oh, Oke. Kesempatan ini tidak kami sia-siakan untuk bertanya banyak karena Mas Ronald memiliki banyak pengalaman dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat, terkhususnya terkait dengan UKM dan kooperasi. Jadi kita akan bisa langsung saja tanya ke Mas Ronald. Mas Ronald, saya mau tahu dari mengurusi rokok gitu, terus relasinya kemana sehingga Anda begitu punya passion besar memberdayakan masyarakat dalam kerangka UMKM dan koperasi, Mas? Ya, kalau dari industri rokok ini kan sebetulnya luas. Ya. Jadi kita memiliki awareness atau tanggung jawab juga untuk bisa engagement atau bekerja sama dan melakukan CSR responsibility ke semua stakeholders. Jadi stakeholders bukan hanya konsumen kami, tapi juga traders kami, dari manufacturing, supply chain dan semuanya itu. Jadi di situ saya mendapatkan kesempatan untuk reaching out ya, atau bisa berhubungan dengan mereka semua, dan saya jadi tergugah untuk ya namanya pengusaha selalu melihat kebutuhan gitu kan ya, dan opportunity gitu ya, mana yang bisa kita lakukan bersama dan win-win gitu ya. Di situlah makanya kita telah melakukan program Diplomat Success Challenge dari tahun 2010. Diplomat Success Challenge. Diplomat Success Challenge 2010 atau DSC dari tahun 2010. Jadi udah jalan 14 tahun, memberikan dana hibah kepada UKM unggulan. Jadi kita mengumpulkan proposal, ide-ide dan deskripsi tentang usaha yang mereka lakukan. Itu open submission sifatnya? Open submission. Di tahun 2010 kita mulai dari menerima hanya sekitar 600 proposal, ide bisnis, lalu tumbuh jadi 700, 800. Nah, tahun ini baru selesai, November kemarin kita bisa mengumpulkan 29.000 proposal. 29.000? Jadi 29.000 kita kumpulkan, kita pelajari mana yang bagus, kita top 1000, top 100, dan akhirnya sampai ke berapa itu saya top 10 atau top 12 yang kita berikan pendanaan, dan kita berikan mentoring ya gitu ya. Jadi saya juga mendapatkan kesempatan emas untuk join di Apindo, menjadi salah satu pengurus di Apindo Pusat.
waktu itu yang masih membutuhkan yang ada opening di UKM, UKM IKM ya waktu itu. Ini baru diganti di zaman Ketua Umum baru Bu Sita Kamdani Juli kemarin dirubah menjadi agar lebih sesuai dengan kementerian ya, jadi UKM dan koperasi gitu ya. Jadi dari situ saya ada opportunity atau kesempatan untuk melihat lebih banyak lagi gitu ya. Jadi pembelajarannya luar biasa dan jadi intinya menurut saya kalau buat saya sendiri bagaimana caranya supaya hidup itu lebih relevan dan lebih happy gitu ya. Lebih cuan juga ya Mas? Kalau buat korporasi lebih cuan juga kan? Ya, kalau cuan kembali lagi triple bottom line kalau saya lihat. Jadi ya 3P. People, profit, planet. Gitu. Kita nggak bisa fokus di people aja tanpa ada profit misalnya. Kita nggak bisa profit aja untuk kita sendiri tapi nggak ada ke people dan planet misalnya. Jadi sebenarnya 3 itu yang menjadi framework hidup saya, gitu ya. Yang mana translasikan menjadi yang lain-lain untuk organisasi, gitu ya. Jadi itulah mungkin awal dan implementasi yang kita lakukan dan tentunya nggak lepas dari tim-tim yang luar biasa. Tim UKM kita semuanya kebanyakan bekerjanya pro bono gitu ya. Ya namanya pengusaha ya Mas ya. Passion yang mungkin bukan passion ya, tapi perhatian dan awareness yang seperti itu yang sama, bahasa kita sama, goals kita sama. Jadi seperti main jazz aja Mas, luar biasa. Jadi ya bikin hidup lebih nggak stres. Gitu. Ini dari Diplomat Success Challenge yang skalanya adalah perusahaan mungkin lebih kecil gitu ke asosiasi yang lebih besar. Apa yang membedakan ya Mas? Jangkauannya atau segala macam atau pendanaannya atau sponsornya atau yang keterlibatannya lebih banyak gitu? Iya, jadi lebih ke keterlibatan. Jadi kalau saya sih nggak lihat financial apa segala macam itu ya nanti. Tapi yang penting apa yang kita kontribusikan kepada masyarakat luas ini gitu ya. Jadi kita ada beberapa program ya di Apindo ya. Mulai dari kalau zaman pandemi waktu itu kita karena zaman online semuanya bisa. Jadi Apindo ada di semua provinsi ya, hampir semua provinsi. Kadang-kadang kita harus ngisi karena jumlah provinsi naik terus gitu kan. Sudah 37 atau 38 ya. Jadi waktu zaman online kita ada program Apindo UMKM Academy namanya, AUA. Lalu ya 2000 berapa itu? 2020. 2020. Ya, jadi udah masa kepengurusan Anda ya? Ya, sudah. Saya mulai 2018. Dari situ kita bisa melakukan ya podcast seperti ini. Kita mendatangkan pelaku-pelaku UKM yang bisa survive dan thrive pada waktu pandemi. Caranya bagaimana? Jadi kita berusaha sharing. Lalu kita ada interaktif pertanyaan dan masing-masing session kita ada acara namanya Rabuan waktu itu ya. Rabuan. Tiap hari Rabu, tiap minggu kita ada. Itu pembekalan isinya. Pembekalan dan ada tema-temanya ya. Tema-tema UKM macam-macam. Ada distribusi, ada digital, ada keuangan dan sebagainya. Nah, tiap-tiap tema itu kita datangkan narasumber juga dari UKM sukses yang lain yang bisa sharing dan tanya jawab gitu ya. Lalu dari situ kita ada program, kita formalkan program tahun ini namanya Apindo UMKM Merdeka, AUM, Apindo UMKM Merdeka. Ya. Nah, di situ kita bekerja sama dengan universitas-universitas. Jadi intinya program ini, jadi kalau tadi ini online ya, tadi yang AUA itu online. Ada offline-nya juga, kita ada masterclass dan lain sebagainya. Nah, tapi kalau yang AUM ini, Apindo UMKM Merdeka, itu lebih ke offline-nya. Jadi intinya kita ingin mendirikan ekosistem kewirausahaan yang berkelanjutan di daerah seluruh pelosok Indonesia. Nah, dengan cara menjahit stakeholders yang bisa mendampingi UKM. Apakah itu? Yaitu pentahelix. Itu model jahitannya ya. Sekarang namanya macam-macam, ada pentahelix, ada hexa, ada octahelix, tapi saya mungkin stick aja dengan pentahelix ya, supaya lebih simple. Yaitu pentahelix stakeholders itu adalah dari akademisi, pemerintah,
swasta, masyarakat atau asosiasi dan media di sini. Nah, kami melihat bahwa yang bisa menjadi pelekat atau gel atau koordinator dari program Pentahelix ini yaitu dari universitas. Karena di situ ekosistemnya cukup lengkap ya, dari multidisiplin. Nah, karena intinya yaitu pendampingan UMKM yang berkelanjutan di daerah, jadi kan harus ada infrastruktur ini, ya infrastruktur melalui universitas. Dan formatnya masing-masing UKM didampingin oleh 5 mahasiswa dari multidisiplin. Setiap satu UMKM. Tiap satu UMKM ya. Misalnya UMKM dari makanan dan minuman misalnya, mereka didampingin oleh mahasiswa dari sisi marketing, keuangan, digital dan lain sebagainya. Ada syarat khusus mahasiswanya Mas, apa dia tingkat akhir atau segala macam, ada klasifikasinya gitu atau? Iya, itu mungkin tergantung dari universitasnya. Oh, mereka yang merekomendasikan namanya? Oh, nggak salah, biasanya mulai dari semester ke 5 ke atas ya. Saya mungkin salah, tapi 5 ke atas ya. Jadi menjelang setelah tahun-tahun terakhir sebelum lulus gitu ya. Nah, 5 mahasiswa dimentorin oleh mentor group. Atau grup ini ada DPL, ada dosen pembina lapangan, dan praktisioner. Praktisioner ini bisa pengusaha atau profesional dari pengusaha tersebut. Jadi bagusnya dari skema seperti ini, semua bisa mendapatkan benefit gitu ya. Dan UKM bisa dapat akses ke teknologi dan juga ke knowledge gitu kan. Mahasiswanya juga bisa belajar dari dua-dua, dimentorin dari pengusaha dan dosen dan guru, dan juga bisa belajar langsung di UKM. Ya. Jadi proses pemagangan atau mentoring mahasiswa ini terjadi di tempat UKM. Oke, biasanya di perusahaan. Biasanya magang di perusahaan besar gitu kan. Ya, cuman ini di UKM. Jadi di sini benefitnya adalah mahasiswa ini bisa melihat dinamika menjadi wirausaha lebih keseluruhan daripada kalau bekerja di perusahaan yang besar. Biasanya sudah ada sistemnya gitu kan, di sistem HRD, sistem accounting, dan yang dilihat hanya itu aja gitu ya. Jadi disinilah bisa di-trigger jiwa entrepreneurship mereka. Apakah jiwa entrepreneurship yaitu mengambil resiko, melihat opportunity dan mengambil resiko untuk melangkah, basically seperti itu, untuk bikin gebrakan gitu ya. Atau membuat inovasi gitu ya sesuai dengan bidang yang dia hadapi gitu. Iya, jadi banyak juga mahasiswa yang jadi saya juga ngalamin, tadinya saya mau sekolah apa, akhirnya ya saya berubah arah karena ternyata ini yang lebih cocok sama saya gitu kan. Dari sisi institusi atau universitas atau pengusaha sendiri juga mendapatkan benefit, bisa melihat apa yang sedang trending sekarang. UKM banyak sekali. Tentunya ada UKM yang kreatif dan inovatif, dan ya ada juga masih membutuhkan pendampingan, dan cara pendampingan seperti apa, dan disinilah trigger jiwa empati kita, jiwa curiosity kita, banyak gitu kan. Dari pihak universitas juga bisa melihat lebih real apa yang terjadi di daerahnya gitu ya, yang praktisinya, jadi bukan hanya yang teori saja. Jadi banyak sekali sebetulnya dari skema ini. Tentunya kita ada pendataan. Nah, pendataan ini bisa juga untuk bahkan pemerintah untuk kebijakan gitu misalnya. Model pendataannya seperti apa itu, Mas? Kita ada dashboard ekonomi unggulan daerah tersebut apa, ada ya. Terus lalu pengusaha wanita berapa, yang laki-laki berapa, demografik, data demografik pengusaha gitulah kira-kira entrepreneur. Yang di Jawa Barat berapa, Jawa Timur berapa, Jabodetabek berapa. Ya itu semua yang kita refine terus menjadi sebuah dashboard data analitik. Itu di berapa provinsi, Mas, program itu? Kita dari mulai launching formal Juli tahun kemarin, kita sekarang ada di 17 provinsi. Tentunya ini progres terus menambah ke provinsi-provinsi yang lain. Kita sendiri dari Apindo, apakah yang kita offer ya daripada yang lain, yaitu Apindo adalah Asosiasi Pengusaha Indonesia, dan tentunya resource kita yaitu pengusaha-pengusaha gitu, yang memiliki network, yang memiliki resource, know-how, dan lain sebagainya. Nah, ini yang kami harapkan menjadi sebuah platform
yang terstruktur dan bisa terukur untuk melakukan program-program ini. Dan ini memang terbukti di negara-negara maju yang lain cara mereka melakukan pendampingan UKM seperti itu. Yang nantinya kita mendapatkan input yang lebih untuk kebijakan pemerintah, ada tax incentive lah, tax holiday lah dan sebagainya. Itu yang tapi sebetulnya Mas ada keluhan sementara dari para pegiat UKM terkait dengan program-program pendampingan. Ini terkait dengan post program, ya kan? Kalau program pendampingan dengan komprensitas advokasi gitu dilakukan, kemudian perusahaannya jalan start. Nanti ditinggal dan mereka mati gitu misalnya, ya karena kesulitan bersaing dan segala macam, ada banyak faktor yang mempengaruhi. Nah program Apindo ini tadi apakah sudah mempertimbangkan post programnya atau gimana? Iya, jadi contoh misalnya, jadi framework ini itu harus berkelanjutan. Jadi itu sudah menjadi visi program kita di Apindo, karena jadi mereka-mereka yang telah melakukan masuk dalam on board di program ini akan masuk ke platform atau database kita dan bisa juga untuk melanjutkan program mereka dengan universitas tersebut, misalnya bisa selalu engage menjadi alumni gitu ya contohnya. Dan ini juga saya pelajari dari pengalaman saya sendiri dengan beberapa teman-teman. Kita join di sebuah organisasi namanya Entrepreneurs Organization atau EO. Ini global organization dan di situ pada awalnya saya masuk sana karena saya ingin belajar tentang manajemen, tentang business management gitu ya. Karena saya nggak sekolah saya dasarnya teknis gitu ya. Tapi ternyata di situ prinsipnya yaitu lifelong learning dan leadership gitu ya. Jadi kita sebagai pengusaha harus selalu belajar, kita harus selalu belajar hal-hal baru ya khususnya. Kita harus selalu engage, kita harus bertemu dengan orang, saling tukar pikiran, sehingga selain kita mendapatkan ilmu yang baru, tapi kita bisa semakin berempati, simpati atau empati dengan orang lain, supaya bisa stay relevant gitu lah. Jadi kembali lagi ke how to stay relevant dan happiness gitu ya. Intinya supaya bisa kita lebih fulfill dalam kehidupan, itu kita harus kembali lagi kita sering belajar dan berkontribusi. Kalau kita hanya belajar aja untuk kita sendiri, ego setelah itu siapa gitu. Nah ini yang nggak ada limitnya itu setelah pada waktu kita kontribusi, karena jumlah manusia sekian banyak dan wawasan kita dan awareness kita, consciousness level kita semakin besar. Nah ini yang bikin kita hidup itu semakin excited gitu untuk hidup. Nah ini menurut saya kunci untuk bisa hidup sehat dan bahagia. Artinya dalam program ini Apindo membuat post program semacam EO itu? Ada community-nya? Saya melihat contoh kebutuhan continuous learning di dalam sebuah ekosistem ini yang kami aplikasikan di program di Apindo ini bersama teman-teman. Oke. Mas, kalau kan di Apindo tadi seperti Anda bilang juga teman-teman yang terlibat di sana para pengusaha ini voluntary pro bono tadi Anda bilang gitu kan. Tapi kan di sisi lain ada pengusaha. Itu manfaat apa yang bisa dipetik oleh pengusaha seperti Anda terhadap program-program seperti ini gitu, program seperti pendampingan UMKM itu? Ya banyak. Konkretnya gitu Mas? Banyak. Jadi contoh tadi dari program AUM kita ya. Jadi sebetulnya pencetus Apindo UMKM Merdeka, program ini dari Lampung. Karena ada kebutuhan dari sebuah perusahaan MNC untuk menyalurkan CSR mereka atau menyalurkan SDG mereka gitu ya. Dan di Apindo ada member dari Apindo yang memiliki universitas. Jadi kan mereka bekerja sama. Dari sini fundingnya dia jalan, kurikulumnya kira-kira dari sisi pengusaha seperti apa dan dari sisi akademisi seperti apa. Lalu dibentuklah ini kurikulum ini seperti yang kelihatannya kompleks tapi sebetulnya esensial ya. Karena mencakup pentahelix tadi, bisa menjahit pentahelix tadi. Dan hasilnya memang luar biasa, banyak mahasiswa yang terbuka matanya bagaimana caranya menjadi wirausaha, problemnya apa aja, banyak juga yang omset dari UKM tersebut tumbuh banyak juga dari mahasiswa yang malah ikut menjadi investor atau membuka cabang dari UKM tersebut. Jadi sebetulnya program pendampingan UKM kalau kita mau lihat hasilnya apa yang positif, kita mau filter yang positif, itu pasti banyak banget.
pasti semuanya naik lah. Gitu. Tapi kan intinya bagaimana supaya bisa sustainably growing, gitu lah. Karena mempertahankan lebih susah daripada memulai hal yang baru. Apalagi tantangan tren segala macam ya, kalau di industri makanan UMKM kan banyak tuh ya, trennya cepat sekali gitu. Itu yang sustainnya harus. Nah, jadi makanya sebetulnya kalau pengusaha itu kan kita istilahnya corporate athlete ya, gitu. Sampai kalau maraton atau triathlon segala macam itu kan pada waktu lari semangat, habis itu aduh kok capek, tersandung, ada keseleo, tapi tetap kita harus keep growing, ulet segala macam. Nah ini sebetulnya bukan sprinter ya. Tipenya ya. Tapi sama aja sebetulnya sprinter kan kita lari jebret, tapi habis itu kan ada next goal. Ya ini yang kita harus continuous upgrading ourselves gitu ya. Jadi kembali lagi frameworknya, prinsipnya harus pendampingan dan berkelanjutan. Untuk itu harus ada ekosistem di daerahnya gitu ya. Jadi kita harapkan bahwa nanti dengan semakin lebih mature, jadi tiap beberapa challenge yang kita hadapi yaitu bagaimana mengkolaborasikan pentahelix ini. Nah, universitas lebih structured ya daripada karena kalau kita sering mendengar program-program vokasi dari perusahaan besar ke perusahaan kecil dan sebagainya. Tapi ada keterbatasan dari perusahaan-perusahaan besar untuk karena agar UKM itu bisa masuk bagian dari supply chain perusahaan besar itu kita harus mendampingin secara holistik juga, dan kebanyakan kita lebih hitung-hitungan gitu kan. Karena sudah ada oke lah kita bisa membeli barang mereka berapa rupiah itu udah terhitung. Berapa waktunya harus hitung. Sedangkan mereka masih banyak yang trial and error juga, dan skalabilitasnya kurang, dan untuk memanage beberapa UKM itu menjadi supply chain dari sini supaya konsistensinya juga terjaga itu nggak gampang. Jadi saya lihat di sinilah gap, kalau bisa didampingin oleh dari ekosistem ini bisa lebih sustainable. Syarat-syarat itu ya, kelaikan dari supply chain tadi itu ya. Nah kalau kita dengarkan cerita ini tadi, itu kan sebetulnya apa yang harus diusahakan, yaitu ada 3 hal gitu ya. Satu, pendampingan dari SDM development, lalu trade development atau business matching. Ini perlu dana juga, karena kan perlu sampel, perlu kemana, pameran segala macam. Lalu place developmentnya, place. Jadi harapan kami bahwa tiap-tiap daerah bisa menggroom ya, bisa melestarikan produk-produk unggulan mereka di daerah masing-masing. Kalau kita sering lihat di negara-negara maju, mereka punya cultural market ya, atau old market ya, yang mana menjual, melestarikan, mempromosikan barang-barang kearifan lokal mereka gitu. Dan ini menurut saya powerful karena mengandung narasi gitu ya. Contoh misalnya ada mangga di Probolinggo. Nah, enak nggak enak mangga ini dulu Probolinggo tempat berliburnya kayak buruk gitu contohnya gitu ya. Nah, ini kan luar biasa gitu ya, informasi gitu kan, sejarah sebagai trivianya ya, gimmick. Ya itu. Jadi itu yang kita selalu usahakan dan kita dampingin untuk bisa mendapatkan narasi-narasi seperti ini. Ini Mas, pertanyaan saya terakhir, Mas Ronald. Juga terkait dengan sustainability tadi dari sebuah industri atau dari sebuah entitas UKM. Kalau mau menghitungnya berdasarkan skala AUM, kan karena dia baru, tapi di beberapa provinsi tadi itu agak besar gitu ya. Saya mau tanya saja, kalau di tadi diplomat diplomat success challenge itu itu karena dari 2010. Artinya sudah ada sekitar let's say berapa itu, puluhan, ada ratusan ya? Udah, ini hampir 100.000 proposal, dan kita juga yang sudah dibina sampai pada yang kita bina ada beberapa ribu, karena ada unggulan-unggulan tiap tahun kita masukkan ke dalam namanya DEN, Diplomat Entrepreneurs Network. Jadi alumni dari itu kita masukkan untuk pendampingan lebih lanjut, dan ini yang menjadi change agent atau ambassador dari DSC. Failure rate-nya berapa Mas? Kira-kira berapa persen kegagalannya dia dari yang sudah dibina itu? Nggak mungkin nggak ada dong ya? Pasti ada juga yang pemenang top 2 juga ada, habis itu mereka udah pemenang top 2 lalu mereka
fail, anti usaha, banyak sih. Saya rate-nya saya nggak ada. Tapi kita nggak penting ke resultnya. Jadi kembali lagi pada waktu ada pembinaan ini, kalau kita lihat resultnya berapa jumlah pertumbuhan tenaga kerja, omset itu pasti positif kebanyakan ya. Tapi yang penting itu bagaimana bisa sustainably growing, bisa mempertahankan akselerasi ini sebagai sehingga naik kelas lebih besar lagi ke usaha yang lain, menjadi serial entrepreneur, menjadi filantropis dan lain sebagainya. Filantropis kembali lagi nggak harus mengeluarkan uang, harus mengeluarkan uang, tapi dengan kontribusi waktu dan tenaga dan knowledge atau resource itu menurut saya jauh lebih berharga dari segalanya. Oke. Terima kasih banyak Mas Ronald Walla sudah hadir di studio Gatra TV malam ini untuk ngobrol-ngobrol banyak tentang bagaimana pola-pola atau cara-cara yang sangat yang pentahelix tadi itu, yang simbiosis mutualism antara semua segmen stakeholder sehingga menguntungkan nggak satu pengusaha nggak hanya merasa mengeluarkan uang atau segala macam, tapi juga dia tahu dia punya keuntungan yang bisa diambil. Demikian juga institusi perguruan tinggi, lalu masyarakatnya dan segala macam. Itu paparan yang sangat berharga buat mereka yang sedang mencoba untuk menjadi entrepreneur gitu. Dan pada prinsipnya mereka juga terbuka kan untuk program ini nantinya ya Mas ya. Ini yang UAM ini juga open submission juga atau open submission juga ya? Open submission. Kita juga akan selalu mengupdate universitas-universitas dan daerah-daerah mana aja yang sudah bekerja sama dengan kami, dan tentunya dengan adanya ekosistem ini bisa mengurangi risiko kegagalan, dan tentunya bukan menjamin ya, nggak ada namanya menjamin, nggak ada namanya orang juga. Nah dari sini bisa memudahkan untuk mendapatkan pendanaan. Nah jadi maksud kami bahwa pendanaan ini bukan satu-satunya atau yang nomor satu dibutuhkan, tapi kejelasan mau ngapain atau informasi pasar, akses pasar, dan caranya bagaimana. Ini secara holistik ini yang harus selalu diasah dan selalu kita belajar sehingga pendanaan income masuk dan bisa mempergunakan pendanaan atau resources yang didapat ini lebih efektif dan maksimis gitu. Nah, demikian pemirsa Gatra TV, kita baru saja mendapat paparan yang menarik dari Mas Ronald, dan saya rasa paparan selama beberapa menit ini membuka jalan yang sangat lebar untuk Anda para pejuang entrepreneur gitu. Mereka sedang berusaha untuk menjadi pengusaha. Ada begitu banyak jalan, salah satunya yang baru saja diungkapkan oleh Mas Ronald tadi. Jadi jangan ragu untuk ikut open submission-nya dan menjadi bagian penting pengusaha yang punya wawasan komprehensif dan dimungkinkan usahanya untuk lebih sustain dan berguna bagi masyarakat. Demikian di hari ini kami juga mendapat tawaran menarik dari Mas Ronald untuk memberi salam untuk para entrepreneur atau calon entrepreneur muda dimanapun Anda berada. Salam bersama meraih sukses. Selamat sore. Terima kasih.